Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi biologi pada bab 2, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Tapi sebelumnya, tahukah kalian apa itu kelapa kopior? Nah, kelapa kopior itu adalah kelapa biasa yang mengalami kelainan saat pertumbuhan dan perkembangannya. Biasanya pada pohon kelapa hanya menghasilkan 1 atau 2 butir kelapa kopior. Kelapa kopior itu tidak bisa dibenih atau dikembangbiakan seperti kelapa biasa ya, dikarenakan sel yang seharusnya melekat pada dinding kelapa itu hancur dan terlepas. Namun, hal itu dapat diatasi dengan teknik kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi pada jaringan tumbuhan. Nah, dengan temuan tersebut, tentunya dapat memajukan industri makanan baik dari skala nasional maupun skala dunia. Untuk selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam lagi tentang jaringan tumbuhan di video kali ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Berdasarkan struktur dan fungsi sel, jaringan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Mari kita bahas dulu untuk jaringan meristem ya. Jadi, jaringan meristem merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi atau pematangan. Ciri khas dari jaringan meristem yaitu yang pertama, sel berukuran kecil. Nah, biasanya bentuknya ini berbeda-beda, bisa bulat, lonjong, kubus, atau prisma. Kemudian dinding selnya tipis, nukleusnya besar, tidak mempunyai ruang antar sel, vakuolanya kecil atau bahkan tidak ada dan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Perlu diingat bahwa sifat totipotensi merupakan kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap kembali. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem itu dibedakan menjadi 2 ya, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama yaitu meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Nah, jadi jaringan meristem ini letaknya itu ada di ujung akar dan di ujung batang ya, sehingga nantinya akan mengakibatkan batang dan akar akan bertambah panjang. Nah, untuk pertumbuhan jaringan meristem primer itu biasa disebut dengan pertumbuhan primer. Kita bahas sekilas tentang pertumbuhan primer ya, karena ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kelas 12. Nah, untuk pertumbuhan primer tadi letaknya di ujung batang dan di ujung akar ya. Yang pertama ini adalah gambar dari ujung akar. Nah, kalau kita lihat ada 3 zona pada ujung akar ya. Yang pertama adalah zona pembelahan, di mana di dalam zona pembelahan ini banyak sekali sel-sel meristematik yang aktif membelah, sehingga ciri khasnya adalah sel-selnya kecil dan tersusun rapat karena pertumbuhan selnya itu sangat cepat. Kemudian yang kedua itu adalah zona pemanjangan atau elongasi yang dicirikan semakin besarnya sel dan vakuolanya juga semakin membesar. Kemudian yang ketiga adalah zona diferensiasi atau pematangan. Nah, pada zona ini sel-sel selain mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan. Perlu kalian ingat bahwa meristem primer itu berasal dari promeristem yang nantinya akan berkembang menjadi protodem. Ya, ini adalah protodem yang nantinya ini akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium yang nantinya akan berkembang menjadi berkas pengangkut, dan ada meristem dasar yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim. Nah, selanjutnya ini adalah pertumbuhan primer pada ujung batang. Untuk zonanya itu masih sama, ada 3 yang dimulai dari atas yaitu zona pembelahan,
kemudian di bawahnya ada zona pemanjangan atau elongasi, dan di bawahnya lagi ada zona diferensiasi atau pematangan yang mendekati dengan batang. Kemudian untuk letak protodem itu ada di sini ya, yang nantinya berkembang menjadi epidermis. Kemudian prokambium yang menjadi jaringan pengangkut, jaringan dasar yang nantinya berkembang menjadi parenkim. Kemudian ada tunas apikal yang nantinya akan membuat batang itu tumbuh tinggi. Kemudian ada tunas samping yang membentuk cabang batang. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi aktif atau embrional kembali. Nah, contoh dari meristem sekunder itu adalah kambium dan kambium gabus atau velogen yang ditemukan pada batang atau akar tanaman dikotil atau gimnospermae. Aktivitas meristem sekunder menyebabkan tumbuhan itu akan bertambah besar yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Kita bahas untuk pertumbuhan sekunder. Nah, ini adalah contoh dari penampang melintang suatu pohon atau batang ya. Kita ketahui bahwa kambium itu sama saja dengan kambium vaskuler atau kambium pembuluh. Nah, kambium ini dapat ditemukan di dalam batang maupun di dalam akar tumbuhan dikotil ya. Nah, letaknya itu di antara pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut phloem. Aktivitas kambium ke arah dalam itu nantinya akan membentuk pembuluh kayu atau xilem, sedangkan aktivitas kambium ke arah luar itu akan membentuk pembuluh tapis atau phloem. Nah, karena ini adalah pertumbuhan sekunder, maka yang terbentuk itu adalah xilem sekunder dan phloem sekunder. Kemudian, pada fase pertumbuhan aktivitas kambium yang ke arah dalam, ini akan lebih banyak dibandingkan aktivitas kambium yang ke arah luar, sehingga kayu pada batang itu akan menjadi lebih tebal daripada kulitnya. Nah, aktivitas dari kambium vaskuler inilah yang nantinya akan membentuk formasi lingkaran tahun. Kita lihat untuk anatomi batang dikotil pada suatu pertumbuhan primer. Ya, susunannya dari luar itu adalah phloem primer. Kemudian yang membentuk lingkaran itu adalah kambium, dan yang di dalam adalah xilem primer. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan sekunder, anatominya itu nanti urutannya akan berbeda ya. Selanjutnya kita bahas tentang kambium gabus atau velogen. Nah, jadi penebalan kayu karena aktivitas dari kambium pembuluh tadi lama-kelamaan akan menyebabkan epidermis pecah, apalagi kalau tanamannya itu sudah semakin tua. Nah, disinilah kambium gabus itu akan mengambil alih fungsi dari epidermis. Jadi, letak dari velogen atau kambium gabus itu ada di bawah epidermis. Ya, epidermis batang dan akar yang sudah tua. Kita lanjutkan untuk jaringan meristem berdasarkan letaknya. Dan berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu meristem apikal atau ujung, kemudian meristem lateral atau samping, dan meristem interkalar atau aksilar. Untuk meristem apikal itu terletak di ujung batang dan ujung akar dan menyebabkan pemanjangan akar dan batang ya. Jadi sebenarnya meristem apikal itu sama saja dengan meristem primer. Begitu juga meristem lateral atau meristem samping yang terletak memanjang sejajar dengan permukaan akar atau batang dan menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder atau menjadi pertumbuhan besar, dan sebenarnya meristem lateral itu sama saja dengan meristem sekunder. Sehingga yang akan kita bahas lebih lanjut itu tentang meristem interkalar atau akselar. Jadi meristem interkalar itu terletak di jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya kita temukan pada pangkal ruas golongan rumput-rumputan atau gramine.
Jadi aktivitas meristem interkalar ini nanti akan menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga pada tumbuhan rumput-rumputan ya. Nah, demikianlah pembahasan tentang jaringan meristem pada tumbuhan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan permanen atau dewasa di video pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.